Oke, sudah. Assalamualaikum Mas. Dengar suaraku? Ada mas. Oke, ada ya. Alhamdulillah, kita bisa ketemu lagi untuk pertemuan. Kemarin yang terakhir kita pertemuan di bulan September itu ada 1 kali ya kan. Nah ini kita akan lanjutin pertemuan kedua ya. Kalau coba aku share screen terlebih dahulu. Oke, untuk share screen udah nempel Mas? Ada mas. Oke. Oke, ini lagi aku coba running project lama ya. Ini masih menggunakan projectnya kemarin. Ana harap sih masnya masih ingat cara running projectnya, kemudian hubungin HP-nya itu ke laptop pakai wifi itu. Nah itu nggak aja masih ingat ya. Oke, nah di sini layar HP ku. Dan Mm-mm. ini jadi tadi ini aplikasi projectnya aku pakai sebelumnya. Jadi kalau untuk ini review lagi untuk melakukan running project kita ini native-nya ke Android. Untuk yang pertama itu, yang pastinya kalau kita ingin menginstal, kita pastikan HP sama laptop itu terkoneksi pakai kabel data. Terus kita akses ke terminal di sini, new terminal, dan nanti nampil seperti ini. Nah di sini nih kita pastikan lokasi di terminal ini berada di dalam folder project kita. Nah, kebetulan nama project aku saat ini ialah Finance Food seperti ini. Nah, di sini juga sudah sesuai dengan Finance Food ya. Jadi, kalau misalkan kita di sini udah otomatis buka, misalnya di sini aku contohkan kita tuh buka folder project Finance Food seperti ini. Nah, seperti ini. Kita klik OK, maka otomatis nanti di sini kan file-filenya berisi dari file input. Kalau kita ke new, otomatis di sini akan langsung dia itu posisi saat ini di dalam base code-nya ini. Oh. Nah, kemudian untuk mengingat lagi perintah untuk menginstal aplikasi project React Native-nya ke HP itu kita bisa npm nah kita bisa npx react native run android. Nah ini untuk menginstal project kita ke HP Android. Nanti otomatis kalau dia sukses nanti muncul pesan seperti ini di terminalnya. Nah di sini kalau kita lebih rinci lagi bacanya tuh di sini udah ada keterangannya. Dia prosesasi instalasi file APK yang namanya itu app strip debug.apk ke dalam aplikasinya, ke dalam HP yang ingin terhubung ke laptopnya. Kebetulan HP ku ini versi HP Vivo ya. Nah, versi Ya. 8. Nah, makanya nanti kalau dia sukses, di sini bersukses dan di sini layar handphone kita itu otomatis langsung nampilin seperti ini. Jadi ini udah menunjukkan aplikasinya itu udah terinstall. Nah, kenapa dia masih merah? Karena kita belum menjalankan server debuggingnya. Nah, di sini ini kan ini server development ya. Nah, caranya ini kita tetap pakai ini npx native star. Nah, star ini untuk merunning server debuggingnya. Kalau kita enter, nah seperti ini. Nah, di sini udah ada perintahnya kalau R tekan tambah R untuk reload. Nah, atau juga bisa klik di sini. Nah, ini pastikan layar HP kita sama laptop ini terkoneksi sama satu jaringan WiFi ya kemarin itu. Nah, kalau kita coba reload di sini, nah, maka ini udah terkoneksi. Nah, kita tinggal tunggu aja proses reloading dari sini.
Ini di pertemuan ini kita akan lebih fokus lagi ke dalam implementasi komponen. Nanti kita belum masuk ke dalam tahap pengembangan aplikasi secara real ya. Jadi kita lebih fokus bagaimana menggunakan sebuah komponen itu agar maksimal kita gunakan, biar tampilan aplikasi yang kita buat itu nanti lebih menarik gitu, atau kita bisa membuat sebuah tampilan aplikasi sesuai dengan desain seperti itu. Oke. Nah, di sini kita akan fokus ke satu file aja dalam hal ini kelas ini saat ini, yaitu file apk.js. Untuk yang app yang ini abaikan aja, ini karena sampel aja. Jadi kita fokusnya ini aja. Nah, ini aku udah open. Nah, ini secara defaultnya. Oke. Nah, secara defaultnya struktur awalnya seperti ini. Kita memasukkan komponen-komponen yang kita butuhkan, yang bisa dibilang itu bersifat wajib ya, yaitu React-nya sama komponen ini. Nah, ini kebetulan di sini tuh untuk menampilkan sebuah teks biasa app seperti ini, maka butuh dua komponen, yaitu view sama teks. Dan di sini ada komponen style sheet ya, untuk mengasih style di dalam kontainer ini. Nah, sebenarnya minimal di sini juga dua ini. Nah, dua ini kita hapus. Ini kita hapus. Kita udah bisa menampilkan sebuah teks. Nah, di sini juga ada satu kita membuat komponen yang kita tulis saat ini agar dia tuh dapat diizinkan, atau kita bisa bilang itu semua filenya ada di sini nanti boleh diakses oleh file lain seperti itu. Nah, ini kita menggunakan kata kunci export default. Nah, kemudian app-nya ini nama dari function kita. Kebetulan kita menggunakan sebuah function raw function ya. Nah, dari IS6. Oke. Nah, di sini untuk saat ini kita akan fokus satu. Tadi aku udah menyediakan satu sampel yang akan kita jadi panduan tulisan ini. Tadi mana ya? Nah, nanti kedepannya itu kita akan cari contoh-contoh lain. Nah, di sini kita lihat di layar bahwa nanti kita akan disuruh buat beberapa list button seperti ini. Terus nanti yang kita terapkan di komponen di sini, yaitu yang pastinya itu nanti toolbar opti, kemudian gambar, dan juga ada teks di sini. Nah, nanti kita akan belajar kasih backgroundnya seperti itu. Dan kalau kita perhatikan di sini itu dia berbentuknya itu baris sama row ya. Ini baris horizontal seperti ini. Di sini kolomnya atau barisnya. Jadi mungkin aku coba copy biar enak nanti coret-coretnya, taruh di sini ya. Nah, kalau di sini tuh, kalau kita lihat di sini dia ada arah seperti ini. Nah, arah ke sini dia horizontal seperti ini. Terus di sini ada juga vertikal. Nah, ini mirip sekali kinerjanya itu seperti Excel. Nah, seperti itu. Nanti kita akan mengarahkan komponen kita ini dia secara horizontal dulu. Nanti kalau udah mentok batas layar HP-nya, dia turunkan lagi ke bawah. Nah, dia ke sini. Nah, ke sini nampil lagi, baru ke sini lagi. Terus ini udah penuh mentok, dia ke sini lagi nampilan yang ini. Terus dia ke sini lagi dan seterusnya seperti itu. Nah, ini untuk arahnya nanti. Nanti kita coba perlahan ya. Kalau lebih seperti itu ya. Oke. Kita coba Discord, kita coba akses dulu di sini. Nah, yang pertama kalau dari desainnya tadi kita yang pastinya perlu view, komponen view sama teks, kemudian toolbar opti ya.
kenapa dia nggak muncul rekomendasinya. Kenapa kenapa saat ini kondisi seperti ini dia tidak nampil. Berapa sih tadi kan? Next, ada Cok? Oh ini, tidak lihat aku Cok. Oh yes. Tadi kau makan satu tuh. Makan nih. Dia, makan dia. Yuk. Oh, makan. Oke, nah berdasarkan gambar yang aku tunjukkan, di sini kita akan membutuhkan komponen image sama Toshiba Opti dan teks juga, dan tentunya yang pastinya ada view ya. Dan nanti untuk gambar-gambarnya ini kita akan cari yang ada di internet aja nanti. Oke, nah di sini kita udah punya komponen image Toshiba Opti. Kita akan coba buat satu contoh pakai Toshiba Opti. Oh, ini kita lihat teksnya ini di luar dari sini ya. Oke, berarti di luar dari sini. Pertama itu you. Oke, yang pertama coba. Nah, yang pertama kita akan membuat sebenarnya ini. Nah, ini itu dibungkus satu kotak seperti ini. Nah, yang pertama kita buat dulu kotaknya. Dan hal ini aku menggunakan komponen view. Dan komponen view ini untuk memberikan kotaknya. Nah, di sini kita langsung kasih style.
apa yang kita akan atur di sini, yaitu kita mengatur tingginya. Misalnya kita kasih tingginya 100, kemudian untuk lebarnya kita pakai kasih 100. Oke. Nah, untuk di layar belum nampil apa-apa karena kita nggak ada nampilin di dalam sini, belum nampil apa-apa. Untuk saat ini kita kasih background color agar menunjukkan untuk batas dari kotak yang ingin kita butuhkan ini. Misalnya kita pakai background warna merah. Nah, maka udah dapat nih merah. Kalau dirasa ini kurang lebar, mungkin kita akan pakai misalnya 200. Nah, seperti ini. Oke, nah kita udah punya satu kotaknya. Nanti dalam kotak ini kita akan kasih gambar sama teks. Oke. Nah, dimana kita akan menaruhkan komponen gambarnya. Dalam hal ini kita taruh dalam view yang kedua ini. Nah, ini aku kasih sebuah komentar ini buat blog. Oke. Nah, di sini baru kita masukkan komponen image-nya. Oke. Nah, kalau kita lihat di sini komponen image-nya itu dia dibungkus lagi view, karena sebenarnya merah ini itu seharusnya backgroundnya putih. Nah, karena ini kebetulan background bawahnya putih, jadi nanti nggak kelihatan, maka kita nanti samarkan. Nah, kita bungkus dulu pakai enaknya pakai Toshiba langsung aja, Toshiba Opti, terus kita bungkus image seperti ini. Nah, nanti kita menentukan ini bahwa yang bisa diklik itu nanti gambarnya. Terus di sini kita tambahkan satu komponen teks, yaitu nama title dari buttonnya. Nah, kalau kita rapikan sedikit kodenya, kan udah punya satu. Nah, di sini kita akan nambahkan gambarnya dulu, linknya gambar. Kita akan coba cari link gambar icon. Nah, untuk sekedar referensi untuk cari icon, biasanya aku cari di sini website flag icon seperti ini. Nah, flagicon.com. Di sini karena ada yang gratis dan berbayar juga, jadi kita nanti cari yang gratis ya. Nah, kebetulan title dari buttonnya ini you ya, maka kita di sini kan gambar orang, maka kita cari namanya full ya. Oke, kita cari ikonnya sesuai. Mungkin kita pakainya ini aja. Nah, ini tinggal klik PNG, terus kita downloadnya bagian free downloadnya aja. Oke, kita tinggal save. Oke, di sini karena aku pengennya gambar usernya barusan kita download tadi itu nampilin pakai link, jadi aku upload ke sebuah website namanya itu upload image. Nah, upload free image, cari seperti ini yang bagian atas ini. Nah, di sini kita bisa mengupload gambar secara gratis ya nanti. Nah, ini kita tinggal drag aja seperti ini. Nah, ini kita tandai jangan dihapus otomatis. Nah, kita upload, terus kita klik gambarnya. Nah, nanti tinggal klik kanan, kita copy link addressnya. Nah, link address ini kita gunain di project kita. Nah, di sini tinggal kita tambahkan source-nya, karena kita pakai link Yuri, maka kita tulis saja Yuri. Terus di sini kita tambahkan string dan masukkan link gambarnya. Nah, link gambar seperti ini. Nah, tentunya di dalam
untuk menambahkan gambar kita wajib menambahkan atribut tinggi dan lebarnya di bagian stylenya. Di style ini kita tambahkan tinggi, misalnya kita pakai 100, kita pakai juga lebarnya juga 100. Nah, karena blok utamanya itu kita kasih 200, maka gambarnya kita kasih ukuran 100 saja. Coba kita simpan sekarang. Nah, gambar udah nampil, sama text view-nya udah nampil. Nah, mungkin sekarang backgroundnya kita cari yang lebih jelas agar teksnya itu terbaca. Mungkin kita coba cari gambar lain, green, coba. Nah, seperti ini lebih agak terbaca ya teksnya. Oke. Nah, setelah ada gambarnya dan teksnya udah ada juga, sekarang kita bagian teksnya ini kita kasih dulu styling. Nah, karena dia cukup mudah ya, kalau kita lihat di bagian contoh kita yaitu warna merah. Oke, kita kasih colornya warna merah, kemudian kita atur font size nya, misalnya kita atur 20 mungkin kelihatan terlalu kecil, kita kasih 50 coba. Nah, seperti itu. Kemudian kita kasih ketebalan untuk fontnya, pakai font width seperti ini, kita kasih bold seperti ini. Nah, itu oke. Tinggal kita kasih di bagian gambarnya itu, kita kasih background lingkaran seperti ini. Nah, kasih background lingkaran seperti itu dengan cara karena si komponen gambarnya itu dibungkus oleh Toshiba Opti, maka kita taruh di bagian sini. Nah, oke. Nah, di sini apa yang kita perlu atur, yaitu yang umum, yaitu tinggi sama lebarnya. Kita atur tinggi, misalnya kita atur 150, kemudian gambarnya juga 150, lebarnya juga 150. Karena ukuran gambarnya itu 100, jadi blok untuk ini kita agak lebarkan dikit. Oke. Kemudian kalau kita simpan, sekarang kita kasih background sesuai dengan desain, yaitu warna merah. Nah, seperti itu udah ya. Oke. Sekarang mungkin gambarnya, kalau ini saya lihat nanti susah untuk baginya. Gambarnya kita turunkan dikit, misalnya 80. Balik. Terus teriak, woi. Nah, di sini aku kasih perubahan di bagian tinggi sama lebar gambarnya. Gambarnya aku kasih 80, dan untuk Toshiba Optinya aku kasih 120 biar nggak terlalu lebar ya. Nah, kemudian di sini kita akan mengarahkan gambarnya ini, dia tuh di posisi tengah-tengah di dalam blok merah ini. Nah, dia senternya tengah ya. Caranya kita kasih align item center, kita simpan. Nah, dia akan ke tengah secara horizontalnya dulu, kemudian kita kasih justify content dengan nilai center juga, biar dia secara vertikal di bagian atas bawahnya. Nah, tinggal kita kasih border radius biar dia bisa kita bentuk sebuah lingkaran ya untuk background merahnya. Misalnya kita kasih 30. Oke, itu belum bentuk lingkaran, mungkin kita kasih 60. Nah, itu udah membentuk lingkarannya. Oke. Nah, sekarang terakhir kita tinggal atur kedua posisi teks ini, gambar sama teksnya itu dia tuh vertikal ya. Nah, vertikal center atau ke tengah secara horizontalnya. Nah, karena ini kita atur di bagian view blocksnya. Oke, di sini
Sini kita atur align item. Oke, kita center seperti ini. Oke, udah. Kemudian untuk justify contentnya, kita pilih bagian ini space width-nya. Oke. Karena biar dia membagi ruang secara otomatis bagi dua. Nah, kalau pengen ada jarak atas bawahnya ini, kita pilihnya lain, misalnya kalau ini kita coba, ini juga sepertinya cocok ya. Oke, seperti ini. Nah, kalau lebih dalam bentuk, maka background untuk di bagian greennya ini atau hijaunya ini kita tinggal enable aja atau kita hapus. Oke. Nah, ini udah ya, udah cukup mendekati desain kita yang ada di dalam sini. Oke. Nah, tantangan sekarang yaitu kalau kita lihat di sini gambarnya itu sedikit ada berbayang seperti itu. Kita bisa menambahkannya dengan memanfaatkan fitur yang ada di saat ini. Ini ada asal ini, yaitu kita cari React Native Generate. Nah, nih generate shadow ya, tinggal klik aja yang paling atas, biasanya dia muncul. Nah, di sini kita akan ngasih efek seperti ini, dan kita bisa mengatur tingkat ketebalannya, tinggal geser sini saja. Nah, kalau kita semakin ini, dia semakin tebal. Ini kita sesuaikan. Oke, ini udah saya rasa cukup. Nah, ini tinggal kita copy aja kode di sini, tinggal kita pastikan di dalam project kita. Kita taruhnya itu di dalam komponen utamanya, yaitu view di dalam untuk boxnya. Nah, kita simpan. Oke, kita taruh di sini atas ini. Oke, kita udah dapat sampelnya. Sekarang tinggal kita coba copy kode yang ini semua ini, terus kita ganti gambar sama titelnya. Nah, misalnya kita copy aja. Ini mungkin kita kasih judul button 1 seperti ini. Kita copy, terus kita ganti sini button 2. Oke, nah sekarang udah punya 2 button, tinggal coba kita ganti ikonnya. Oke, kalau kita di sini ikonnya itu rumah, maka kita cari aja di sini home. Oke, mungkin kita akan pakai yang sederhana aja, pakai ini aja. Oke, kita klik download, free download. Kita simpan, terus kita taruh di bagian website ini. Tadi kita copy, upload. Nah, kita copy email address. Oke, tinggal kita ganti di bagian email button kedua ini. Oke, udah ganti, tinggal teksnya ya kita ganti home seperti ini. Oke, untuk backgroundnya kita ganti. Nah, ini backgroundnya kita ambil aja kode backgroundnya, memanfaatkan atensi dari Google Chrome ya. Nah,
Bukannya apa ya, coba attention. Ini aku cari atensi untuk ngambil gambar dari kode gambar. Oke, untuk kode warnanya kita akan ganti aja ini sesuai karena cukup. Mungkin kita ganti background colornya di bagian ini kita ganti. Oke. Nah, kita sekarang udah punya seperti ini dua button. Kalau kita copy lagi biar ada 3, nanti biar kita bisa merubah arahnya. Nah, yang ketiga itu titelnya apa nih? Love. Oke. Oke, nah sekarang udah ada 3 button, dan kalau kita lihat ini secara defaultnya itu dia setiap kali menambahkan button itu ke bawah dari sininya. Nah, secara dari atas ke bawah ya. Nah, karena secara default itu ini disebut dengan kolom, dan nanti kita akan merubah arahnya itu setiap kali menambahkan dia ke arah barisnya ini ke samping. Nah, caranya kita akan semua buttonnya ini kita bungkus lagi, kita arahkan dengan cara di sini. Nah, di sini kan ada view utamanya ya. Kita kasih style. Oke, kita style di sini. Terus di sini apa yang kita atur yaitu kita taruh kita tambahkan flag 1. Flag 1 fungsinya biar komponen view ini mendeteksi ukuran seluruh layar di aplikasinya. Nah, terus kita arahkan namanya flag direction. Nah, kita mengarahkan yang awalnya ini dari bawah ke atas, kita ganti dari kiri ke kanan dia. Nah, di sini kalau kita ganti kolom dia nggak ada perubahan, tapi kalau kita ganti menjadi row itu artinya baris, maka kita mendapatkan baris seperti ini. Oke, nah setelah ini udah bentuk baris, tapi kalau kita lihat di sini
Kalau ketika dia udah melewati batas dari layar handphonenya, dia itu tidak turun ke bawah. Nah, bagaimana caranya biar si komponen buttonnya ini ketika udah penuh atau udah mentok dari dalam layar, dia akan turun ke bawah sini buat baris baru. Nah, terus di sini tinggal tambahkannya aja, yaitu namanya flag word seperti ini. Terus kita pilih ini. Nah, maka seperti ini. Oke, udah membentuk barisan. Terus ketika udah mentok di bagian layarnya, dia akan turun ke bawah membuat baris baru seperti ini. Untuk sekarang kita tambahkan align item atau justice content biar semuanya ini center ya, jadi nggak ada yang kelebaran ataupun yang kekecilan ini ya, sebagian kiri dan kanannya biar rata. Nah, kita coba tambahkan di sini justice content, kita tambahkan center. Oke. Nah, kalau untuk center terlalu lebar kalau di sini ya, jadi kita pilih nyalain ya, misalnya ke ini space arrow. Nah, sini udah. Oke. Nah, tinggal kita tambahkan lagi button biar ini sejajar ya. Ini kita ganti family ya. Oke. Family. Nah, seperti ini kita udah bisa berhasil. Jadi dalam kelas ini kita intinya membuat sebuah komponen, terus kita mengarahkan komponen itu nanti bisa berbentuk baris sama kolom seperti ini. Oke, misalnya akan aku copy perbanyak dulu. Kita copy. Jadi keempat komponen ini kita copy, kita paste. Oke, kita tambahkan lagi. Nah, sekarang udah full. Sekarang kita coba tambahkan biar halaman di sini bisa dilakukan scrolling ya, bisa di scroll dari atas ke bawah. Nah, kita caranya memasukkan dulu komponen scroll di sini, scroll view namanya, nama komponennya. Oke. Nah, terus seluruh komponen di sini kita bungkus dengan komponen scroll view. Oke, caranya kita taruh di sini. Ini setelah komponen utamanya, view-nya. Kita scroll view. Oke. Moga aja di sini layar sampai di sini enggak berantakan setelah kita tambahkan scroll view. Nah, kita taruh di bagian bawah. Oke, kita lihat di sini kan tampilannya berantakan. Maka kita butuh sedikit perubahan stylenya. Sini kita tambahkan bisa style flat 1. Oke. Terus yang di sini kita copy atau kita cut, kita pindahkan ke buat view baru.
Oke, sekarang kita udah berhasil membuat tampilan list button seperti ini. Terus kita udah menambahkan efek scrolling seperti ini. Nah, tinggal kita nanti mengarahkan buttonnya ini. Ketika diklik dia arah kemana. Nah, tapi kita belum fokus ke sana, kita fokus ke bagian penggunaan komponennya. Nah, mungkin sampai di sini ada mau ditanyakan, Mas? Itu maksudnya yang kayak langsung otomatis, misalnya kita tulis kayak tadi itu touchable opacity itu. Oke. Yang itu masnya install Attensi di dalam VS Code-nya, tinggal klik di sini. Oh, Nah, di sini cari namanya itu terus saja React Native. Nah, nanti masnya cari aja install yang React Native ini. Nanti aku screenshot aja, nanti aku kirim screenshotnya. Terus ini. Nah, ini snippet ini ialah semacam kata kunci bantu seperti ini. Nah, contohnya kalau yang ini sama, tapi dia lebih tertuju lagi ke untuk JavaScript IS6. Nah, cocok untuk kita gunain. Contohnya kita nanti mengetikkan 3 huruf seperti ini, IMR, nanti hasilnya ini seperti itu. oh, Tapi nanti dia akan menunjukkan semacam referensi. Misalnya di sini akan aku ketik ya nama komponen lain, misalnya text input ya. Ini aku tulis teks. Nah, di sini nanti muncul nih banyak. Nah, kita pakai itu biasanya text input biasa seperti ini. Nah, jadi dia udah muncul di rekomendasi itu. Nanti kalau belum muncul, kalau udah misalnya udah install terus belum muncul, nanti tinggal coba di sini disable enable aja di sini. oh, ya. Nah, atau juga bisa juga di close dulu VS Code-nya, terus buka lagi project-nya. Biasanya itu butuh reload VS Code-nya kalau belum kedetek walaupun udah diinstal Attensi-nya. Ya, mungkin ada yang lain mau ditanyakan, Mas? Ini mas apa? Flex 1 itu apa artinya? Nah, flag 1 ini artinya yaitu untuk mendeteksi ukuran layar sini. Nah, flag 1 ini intinya agar nanti kita bisa menerapkan ini fitur ini, Mas. Flag duration. Nah, flag duration ini turunan dari atribut atau properti flag ini. Jadi kalau ini untuk mendeteksi keseluruhan layarnya. Nah, nanti flag duration ini kita akan menentukan semua dalam layar ini arahnya mau mana, dari kiri ke kanan atau dari atas ke bawah, urutan penampilannya. Nah, secara bawaannya di React Native itu ketika dia itu secara tampilan itu dari atas ke bawah dia. Nah, seperti ini. Kalau kita mau rubah dia itu dari kiri ke kanan nampilnya, itu dia pakai arahkan sini, kita custom di sini. Flag direction-nya itu kita ganti menjadi row. Nah, kalau kita ganti di sini pakai kolom seperti ini, maka dia dari atas ke bawah seperti ini. Oh, Nah, ini bawaannya, atau secara defaultnya React Native itu seperti ini dia nampilin cara dia menampilkan komponen. Nah, kalau kita ingin berganti dia tuh ke samping juga. Nah, ke samping dia ingin kita arahkan ya dari kiri ke kanan. Nah, ini kita ganti menjadi row. Oke. Nah, kalau secara defaultnya itu dia seperti ini.
walaupun meskipun udah lewat, dia akan numpuk seperti ini karena kita nggak kasih tahu kalau di renatifnya kalau udah mentok itu turun ke bawah buat baris baru ya kan. Nah caranya itu kita pakai ini. Nah, kita tambahkan maka dia akan lurus ke bawah. Nah untuk lebih enak lagi aku contohkan pakai Excel sama karena prinsip kerjaan itu sama persis seperti Excel. Misalnya kita pakai ini ya. Coba Excel. Nah, oke. Nah, yang fungsi dari flag tadi, dia akan kita tentukan atau menseleksi area ukuran dari layarnya. Nah, contohnya kalau di Excel itu semacam kita menentukan tinggi dan lebar dari blok sini nih. Nah, misalnya di sini kita ibaratkan ini layar handphone kita kasih batas dulu, misalnya kita kasih tanda ya pakai garis seperti ini. Nah ini misalnya itu ukuran layar kita. Nah terus ini ada beberapa komponennya, misalnya kita teks seperti ini. Oke. Nah kalau kita di Excel kan itu kalau dia lewat kan tetap dia melewati ya. Nah sekarang kita itu abaikan dulu, kita mengatur. Kalau di Excel kan dia di bawah kan otomatis bawaannya kan. Kalau kita mau rubah ini ke atas bagaimana? Kita tinggal klik di sini. Nah, top align. Kita dia ke atas. Terus sini ada. Nah nih, di sini ada align item ya. Align item ini kasih center. Nah, di Excel itu sama proses kita klik ini. Nah, ini namanya align juga nih. Dia align tengah ya kan, align center. Kalau di bawah seperti ini. Nah, jadi prinsipnya itu sama aja sama Excel ini. Cuman bedanya di Excel ini dia itu sistemnya itu klik aja. Kita nggak pernah tahu nama icon di sini. Kita hanya tahunya kalau icon ini diklik mesti kayak gini. Nah, bedanya kalau di Renative itu kita tulis namanya, nama dari fungsinya itu. Oke, kita kembalikan ke sini, terus kita kasih ke tengah. Nah, kita maunya kalau dia udah mentok di sini turun ke bawah ya kan. Di Excel itu kalau nggak salah, nah ini namanya web text seperti ini ya. Sama persis di bagian Renative itu namanya ini flag web seperti ini ya. Dia cuma sedikit perbedaan penamaan aja. Nah, kalau kita klik di sini dia akan turun ke bawah sini. Jadi si teksnya ini ketika udah mentok dia turun ke bawah buat baris baru. Dan ini terus fungsinya itu akan berlangsung. Nah, seperti ini. Nah, yang terjadi di dalam Renative ini sama persisnya di sini. Ini untuk merubah dia secara baris. Kalau udah mentok dia disuruh turun lagi ke bawah untuk ini. Turun lagi ke bawah terus bawa lagi baris baru lagi. Nanti kalau udah mentok lagi terus lagi seperti itu, kinerja itu berulang-ulang seperti itu terus. Oh ya. Oke, mungkin ada nyanyi tanyakan lagi mas? Nggak ada mas. Nggak ada ya. Oke, kita
kita sedikit review dikit ya. Ini aku coba copy paste. Ini aku ganti namanya example apa ini. Nah, yang ini akan aku hapus semua, terus aku buat baru untuk singkat aja ya. Ini React. Nah, ini untuk review aja, import React. Nah, terus di sini import komponen, udah mau import dari React Native. Nah, yang kita masukkan ini view, terus text. Nah, kita pakai ini aja dulu. Terus di sini kita buat komponennya pakai function, kita namain f, terus pakai sistem function row. Nah, di sini terus kita lakukan export default biar si function yang kita buat app-nya ini dapat dijalankan oleh React Native-nya dari luar file app-nya. Nah, di sini tinggal kita tambahkan return. Return ini fungsinya untuk mengembalikan apa, atau menampilkan apa ke dalam aplikasi kita atau screen kita. Nah, di sini kita tambahkan menampilkan sebuah view. Kemudian view dia itu yang berisikan komponen teks, yang teksnya ini bertuliskan apa. Misalnya kita tulis belajar React Native. Nah, makanya di situ udah muncul aplikasi atau teks kalimat belajar React Native. Nah, biar cukup jelas di layar, aku fontnya aku ganti ukuran menjadi berapa ya, misalnya 20 atau 30 aja. Oke. Nah, saat ini aku akan mau coba negas atau ulang lagi fungsi dari sini ya. Nah, contohnya ini tadi aku kembalikan ke awal, belajar React Native ya. Oke. Kalau kita di sini kan bandingkan layering itu sama ya posisi ya. Belajar React Native posisinya atas kiri ya. Terus kita bagaimana agar kalimat ini dia itu tengah-tengah. Nah, kalau di Excel cukup tinggal klik ini aja ya. Tengah-tengahnya itu pengennya di sini aja dulu. Nah, tengah-tengah secara horizontal ya ini ya. Ini namanya itu align juga, tapi value-nya itu atau nilai itu center. Nah, kalau untuk di React Native pakai simbol ini. Terus bagaimana di dalam React Native? Tadi ini Excel ya. Aku buka dulu. Oke. Nah, kita bukanya atau aturnya itu dalam sini view. Oke, kita style yang tadi untuk agar si teks ini center ya secara horizontalnya. Kita tambahkan align item di sini. Nah, kita tambahkan value-nya center. Maka udah bisa center ya kan? Oke, sekarang kita ganti biar dia itu center. Oke, untuk mengingat lagi ini anggap aja ini align ya, align item. Dia bisa ke sini, bisa paling mentok kanan atau mentok ke kiri. Ini bawaannya, ini atau center. Nah, sama di dalam sini. Dalam sini juga bisa kita atur. Tadi ada beberapa pilihan di sini. Kalau flag star dia bawaannya seperti itu, ke kiri mentok. Kalau flag end dia mentok ke kanan. Tapi kalau kita mau center, kita terus saja center seperti ini. Oke. Nah, itu ada lagi yang lain itu dari kiri ke kanan. Ini sekarang kita atur dari atas ke bawah. Nah, atas bawahnya dari sini. Ini untuk ke tengah-tengahnya. Kalau ini paling bawahnya. Nah, kalau ini untuk paling atasnya. Nah, sama di React Native ada juga. Kita coba ke tengah dulu. Nah, di sini ada namanya justify content. Nah, justify content di sini kita ke tengah dulu, yaitu pakai center berarti. Nah,
Untuk saat ini kenapa belum bisa? Karena kita belum menambahkan atau yaitu flag flag 1. Kenapa? Karena di view ini belum mengetahui ukuran dari layar screen yang ditampilkan saat ini. Makanya si Justic Content itu dia belum beraksi ya di sini. Coba kita simpan. Nah, makanya baru dia bisa. Karena si komponen view ini dia tuh udah mendeteksi keseluruhan layarnya, baik tinggi sama lebarnya. Nanti dia bisa kalkulasi center dari ukuran layar ini di mana, seperti itu. Nah, ini udah dapat. Tinggal tadi kalau dia mau ke paling bawah misalnya, kita klik sini kan. Nah, di sini tinggal kita arahkan aja di dalam relatif. Ini kita ganti. Sebenarnya untuk penamaannya sama flag star ini di atasnya, kalau n ini di bawahnya seperti ini. Nah, bedanya di Justic Content ini ada tambahan. Di sini nih ada 3 kurang lebih. Nah, untuk membedakannya seperti apa? Kita tambahkan sini ada 3 kalimat ya. Satu, ini 2. Oke, yang pertama tadi coba flag star. Nah, flag star ini sama seperti ini. Ini bawahnya, kalau N dia ke bawah semua, terus kalau center dia ke tengah semua. Nah, kita coba yang 3 value lain, yaitu ini. Oke, dia akan mencar. Nah, fungsinya ini dia itu akan membagi rata dari total keseluruhan layar, yaitu dibagi 3. Nah, nanti itu menentukan posisinya ini. Posisinya. Jadi ini secara otomatis nanti dia ngambil jaraknya. Jadi ini lebih responsif. Jadi ketika dibuka aplikasi atau di aplikasinya itu dibuka ke HP yang layar yang lebih kecil, nanti dia lebih bisa menyesuaikan posisinya. Nah, untuk nyalain juga sama. Kalau yang ini kita pilih, ini kan ada jarak nih atasnya. Kalau ini kita simpan, jaraknya atas bawahnya itu nggak ada jarak di atasnya sini. Nah, kalau yang ini satu lagi dia sama persis yang kayak yang pertama tadi, tapi jarak atas bawah itu lebih banyak. Nah, itu kurang lebih situ. Nah, kalau untuk fitur ini sepertinya nggak ada di dalam Excel ya. Oke. Nah, untuk konsep dasar tadi yang kita lakukan ini, semua komponen itu bisa kita lakukan. Baik di sini nanti ada view, ada ataupun fiber optik bisa kita lakukan. Nah, misalnya di sini kita tambahkan satu lagi komponen view. Nah, dia pakai teks ini, kita ganti ya. Satunya di sini abang. Ada digital. Di sini kita tentukan tingginya misalnya 100. Terus lebarnya kita ganti, kita kasih misalnya sebanyak berapa ya, 80%. Terus kita kasih background color. Nah, seperti itu. Jadi ini aku menunjukkan bahwa untuk aling item sama Justic Content ini berlaku untuk komponen yang di sini semua. Nah, komponen view-nya, tapi untuk di dalam komponen ini nggak berlaku lagi. Kenapa? Karena untuk mengatur ini kita perlu mengaturnya itu dari view yang kedua ini. Nah, misalnya jadi kita ingin sesuaikan juga ini center atau enggak ya, maka kita tambahkan di sini. Kita tambahkan aja di sini. Misalnya aling item tadi, aling item center. Nah, dia center, terus di sini Justic Content.
Nah, jadi untuk aling item sama stick konten ini bisa dipakai berulang-ulang kali di dalam video. Nah, seperti ini. Mungkin kurang lebih seperti itu Mas. Ada yang ditanyakan dari yang penjelasan tadi? Gimana Mas? Ada yang tanya lagi? Atau udah cukup? Nggak ada mas. Oke, kalau nggak ada, mungkin kita cukupkan dulu ya kelas malam hari ini. Nanti kita sambung lagi. Mungkin kalau misalnya ada waktu hari lain, misalnya Senin atau Selasa, nanti dikabarin aja ya. Oke. Oke, mungkin kita cukupkan dulu. Kita akhiri kelas malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.